Halo, Hai. welcome to Watapod, Walkie Talkie Podcast. Jadi kita di podcast ini kita bakal jalan sambil ngobrol. Karena walk kan jalan, talk itu jalan. Jadi walkie talkie kita jalan sambil ngobrol-ngobrol aja. Dan kali ini kita kedatangan teman ngobrol dari Mas Safrul Amri. Halo. Oh, Aduh malu. belum di briefing ya. Ini apa ya istilahnya? Ini pokoknya real candid, kita ngobrol aja sambil jalan. Oke. Karena Mas Safrul kebetulan emang teman jalan gua yang sering aja kita jalan ngobrol-ngobrol. Jadi buat kali ini karena emang lagi mikir di podcast ini kayak konsepnya masuk, kita bakal ngobrol sama Mas Safrul kali ini. Oke. Jangan panik Mas, tenang aja. Mau pingsan. Sebagai background, Mas Safrul kan di sini di Postek S3 ya. Mungkin bisa dijelasin backgroundnya S1, S2 atau sekarang S3-nya apa, boleh ceritain aja. Oke. Ya. Saya tuh S1-nya dan S2-nya di ITB, Environmental Engineering. Pas di ITB mostly ngerjain air pollution sih. Oh, S1, S2-nya sama-sama teknik lingkungan ya? Iya. Dan ngerjainnya air pollution. Banyaknya sih monitoring, kan air pollution itu ada beberapa bagian ya, ada yang modeling, ada air monitoring. Nah, saya bagian air monitoringnya. Nah, kalau di S3 ini saya ngambilnya lebih spesifik ke partikulat, dan partikulatnya itu lebih ke merkuri. Partikulat itu berarti tebakan saya adalah zat-zat yang ada yang membuat polusi di udara. Betul. Jadi kalau kita bilang air pollution itu kan ada yang gas kayak SO2, NOx, terus ada apa lagi ya, ozon. Nah, yang satu lagi adalah partikulat yang konsen orang juga banyak banget ke situ karena bisa bikin istilahnya mengenhance atau men-trigger gagal kardiovaskuler penyakit. Jantung ya? Iya, betul. Kok jadi serius ya? Padahal harusnya ngomongnya yang fun gitu. Tapi yang menarik, karena aku juga jarang ngobrol hal jurusan ya sama Safrul ya. Bener. Nah, jadi partikulat itu bukan CO2 atau CO2 adalah bagian dari partikulat? Bukan. Kalau CO2 itu kan gas ya. Dan saya juga lupa bilang, kalau misalkan di dunia per air pollution itu ada namanya gas rumah kaca, yang salah satunya CO2. Nah, kalau misalkan air pollution itu lebih ke gas-gas yang mengakibatkan yang berimpact langsung ke human health. Gitu. Jadi partikulat kayak, itu? ada yoga. Jadi partikulat itu yang salah satunya partikulat. Ya, air pollution itu ada gas, ada partikulat, dan satu lagi gas rumah kaca yang CO2, CH4, ya, metana lah. Jadi itu beda semua, gas rumah kaca, partikulat. Iya, beda Pak. Dan partikulat adalah fokus ke yang health, human health. Ya, partikulat itu human health salah satunya, dan si gasnya juga ada human health juga sih. Cuman ya secara langsung kena itu adalah air pollution ya. Makanya merkuri masuk ke situ. Betul. Karena merkuri kan beracun ya buat manusia kan. Iya. Dia sangat neurotoksin. Dan itu bisa merusak saraf ya? Iya, merusak saraf, dan merusak juga nggak hanya si orangnya langsung gitu, tapi kalau dia lagi hamil, ada ibu hamil, kena juga sih. Anaknya. Salah satu yang bikin kalau nggak salah ya, mungkin perlu dicek lagi, itu ini apa namanya tuh, menurunkan kecerdasan anak-anak. Stunting juga. Iya, betul. Stunting ya. Itu dari gizi, tapi Gizi, ya anak ya. Betul. Nih, kalau ngomongin ini ya, polusi udara ya Mas ya. Aku nggak tahu nih. Tapi aku pernah nonton video kalau gas rumah kaca tuh masalahnya udah di-solve. Udah beres masalahnya. Pernah denger gak? Aku belum pernah denger deh itu. Itu sangat-sangat
Ozon sih, masalah ozon. Oh, ozon, iya. Kalau Ozon ozon, udah ya? iya betul. Jadi katanya di video aku tonton kayak dari tahun 70-an itu orang udah negara-negara promosiin kalau gas rumah kaca bahaya, ozon tuh bahaya. Oh, betul. Terus habis itu pabrik-pabrik mulai nurunin dan akhirnya tahun 2000-an udah mulai off. Bener Bener ya itu? Bener. Kalau gas ozon itu sebenarnya ya salah satu penyebabnya itu kan penggunaan, aku lupa ya, CFC. Nah, CFC itu di refrigeran ya. Nah, CFC itu refrigeran itu diganti jadi yang lebih atau ozon friendly gitu. Jadi makanya orang-orang pada alhamdulillahnya ya, mungkin secara data itu udah membaik, impactnya bagus gitu. Kalau gas rumah kaca ini agak susah sih karena mostly semua aktivitas kita tuh ngeluarin gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca nggak cuma ozon ya? Gas rumah kaca itu masuknya air pollution. Kalau gas rumah kaca itu CO2, CO4, beda lagi sama si ozon. Tapi yang menariknya adalah ini aja kalau gitu. Nah. Aduh. Ya, menariknya adalah bentar. Saya coba pikirkan lagi ya secara. Jadi intinya kalau gas rumah kaca itu dampaknya itu lebih besar karena nggak hanya merusak public atau merusak public health, berimpact terhadap kesehatan manusia, tapi juga perekonomian gitu. Karena ketika gas rumah kaca itu tinggi, itu kayak keseimbangan bumi jadi berubah gitu. Misalkan suhu naik gitu ya. Jadi dampaknya itu ke bisa jadi badai. Nah, ketika badai maka atau kekeringan itu kan dampaknya ke mana sih, ke pertanian kan, atau global effect ya, global effect. Nah, kalau tadi yang ngomongin ozon, ozon itu sebenarnya dampaknya itu kalau sebelum kita ngomongin tentang ozon itu ada dua tipe ya, ada bad ozone sama good ozone. Nah, kalau bad ozone itu ada di lapisan troposfer di mana kita tinggal ya. Nah, kalau misalkan bad ozone itu ada di lapisan stratosfer. Atasnya, Iya, stratosfer ya. Nah, di mana kalau kita naik pesawat tuh, itu lapisan itu tuh. Nah, fungsi si good ozone itu tuh buat menyaring UV salah satunya. Jadi kalau misalkan nggak ada UV bisa langsung ke bumi. Direct ya. Ya, public health lagi ya. Apa istilahnya itu? Concernnya ke kesehatan manusia lagi ya. Nah gitu. Nah si pemerintah itu atau dunia itu concernkan ke good ozone tadi itu. Jangan sampai hilang. Makanya dikurangin si refrigeran yang berbahan dasar CFC. Jadi ya sekarang kalau nggak salah dipakainya R21 apa R22 yang ramah ozon. Oke. Nah, nah terus kalau sekarang S3-nya masih bahas polutan juga, atau bedanya ada gimana sama yang S1 S2? Kalau yang S2 ini saya lebih ngomong tentang biogeochemistry. S2 ya? Tadi bilang S2 S3 iya. Kalau S3 itu tentang biogeochemistry. Biogeochemistry-nya tentang jadi sebenarnya si merkuri ini kan masih baru ya di dunia air pollutionan gitu. Jadi untuk ditelitinya nggak sebanyak ozon dan kawan-kawannya lah. Jadi, sebelumnya nggak terlalu diperhitungkan ya berarti. Iya. Setelah kejadian Minamata itu kan, jadi barulah orang aware, ternyata Minamata tuh yang di Jepang ya? Iya betul. Yang kalau nggak salah ya, industrinya tuh ngebuang limbah merkuri ke laut. Iya. Jadi ngakibatin orang banyak yang
nggak mati sih, tapi kayak Toxic ya. toxic, jadi kayak menderita gitu. Kualitas dan hidupnya turun. Iya, lumpuh dan kawan-kawannya lah. Karena tadi neurotoxin yang ke saraf ya sih. Betul. Nature-nya si merkuri kan. Oke, terus. Ya itu. Jadi gimana merkuri itu bisa ada di atmosfer, bisa ada di air laut, bisa, dan gimana reaksinya itu masih like it's not clear lah kalau di paper-paper. belum dirumuskan, belum jelas ya. Belum jelas dengan baik. Belum terdefinisi dengan baik ya. Ada beberapa yang udah terdefinisi sih, misalkan kayak merkuri itu. Jadi kalau kamu emisi merkuri di sini di Pohang misalkan, terus merkuri itu bisa sampai ke Arktik loh, karena dia punya dia berangkat. Ayo. Karena dia punya apa? Karena dia tuh sangat-sangat well mixed. Gini aja Mas, bawa aja santai. Oke. Karena dia tuh sangat-sangat well mixed dengan dengan udara, jadi dia bisa terbawa ke dia bisa mengalami long transport. Tapi si merkuri itu pas diemisikan bentuknya apa? Bisa gas. Ada yang kalau di udara ya, jadi ada dua jenis tuh merkuri itu, dua spesies ya maksudnya. Ya. Ada merkuri zero sama merkuri 2+. Nah, merkuri 2+ ya, divalent mercury. Ya. Produk dari oksidasi jadi ngomongin. Pak, lanjut. Intinya sih ada merkuri 2+ sama merkuri zero. Oke. Nah, si merkuri 2+ ini dia tuh kayak nakal banget lah. Bukan nakal, maksudnya batu ya, tetap ada stick gitu. Batu ya, dia bisa kemana-mana gitu. Sedangkan kalau merkuri 2+ ini gampang terseduce sama air, jadi dia ternetralisir, benar nggak? Bukan ternetralisir, jadi kayak dia bisa, kalau ada air dia bakal nempel, dan nempel terus bisa jatuh ke bumi, bisa ke air, ke badan air atau ke jadi intinya mekanisme dia untuk remove dari udara, Hg2+ itu lebih baik daripada Hg0. Cuman masalahnya si Hg2+ ini yang paling reaktif, jadi bisa mengakibatkan senyawa-senyawa baru yang lebih toksik. Tapi dua-duanya berbahaya. Sama-sama toksik ya. Cuman yang netral itu lebih gampang keluar dari udara, nempel ke tempat lain. Cuma ketika dia udah nempel ke tempat lain itu jadi masalah juga sih. Intinya ya masalah merkuri itu. Terus berarti risetnya Mas Afro adalah mengidentifikasi pengaruh merkuri atau sifatnya merkuri gitu. Aku lebih ke, kamu tahu kan kalau aku ngejar-ngejar fog ya. Kabut ya. Iya, kabut bener. Nah, si merkuri itu ternyata nggak hanya aku bilang removal itu kan tadi dia dari udara lewat nempel ke air atau hujan atau nempel ke partikulat terus jatuh ke bawah ya. Nah, masalahnya ternyata dia kalau jatuh ke laut, di laut itu ada proses namanya evasion ya, Pak? Evasion ya. Ya. Nah, ternyata proses evasion itu juga salah satu yang signifikan. Jadi aku ngebahas tentang gimana merkuri bisa evade lagi ke atmosfer. Nah, dari atmosfer itu dia gimana sih fate-nya atau takdirnya itu ke kompartemen-kompartemen lain. Misalkan kompartemen itu apa sih? Kayak media, misalnya kayak hujan, kayak kabut, salah satunya. Sama karena kan di udara bukan di udara ya, di laut itu kan paling banyak si spray ya, aerosol, partikulat tadi aku bilang itu. Nah, partikulat itu dia bisa nempel ke situ si merkurinya, yang Hg2+ tadi kan. Nah, jadi aku pengen tahu tuh gimana sih seberapa besar kontribusinya ke atmosfer gitu. Tadi evasion itu tuh proses apa sih? Evasion itu kayak proses kalau misalkan nih di laut tuh satu zat udah kebanyakan, jadi dia pasti akan ada proses ini kan, proses kebanyakan, jadi dia akan jenuh ya.
Nggak bisa Nah, larut lagi. jadi ya dia Itu namanya. terbang lah itu. Oh, jadi sisa-sisa udah. yang nggak bisa larut, jadi dia pindah ke kompartemen lain. Dia Gitu. pindah ke kompartemen lain, betul. Oh, evasion kabur ya, evade gitu ya. Evade, betul lah, pelarian ya istilahnya kok. Iya. Bener. Jadi ya Sekarang jadi Mas Afrung melihat Mercury gimana cara karakteristiknya saat dia evade ke kabut. Betul. Ah, Jadi kabut ke partikulat, bahkan water vapor juga ada. Jadi saya itu kan ngukurnya nggak hanya partikulat, nggak hanya fog atau kabut, tapi ke water vapor. Dan surprisingly di water vapor tuh lebih tinggi daripada di Merkurinya. dari semua yang kompartemen atau media yang saya ukur. Saya jadi ini ya, jadi kayak apa? Seminar ya. Jadi ini juga kan, itu kan saya menulis buat paper, saya nulis juga apa? Share the result dong. Oh iya. Buat ini ya. Jadi paling tinggi di water vapor. Di water vapor saat ini. Oh. Tapi kan mungkin beda lokasi, beda ya. Kita nggak tahu ya. Nah, kalau ngecek ngambil kabut tuh gimana sih Mas? Teknik prosedurnya gitu? Nah, itu menarik Ini banget lucu tuh. tuh. Jadi ada sama namanya tuh, saya lupa ininya kepanjangannya, cuman nama alatnya tuh CASSC. CASSC. Jadi California Active Stranded apa lagi gitu kepanjangan. Cuman dia itu dibuat sama ada namanya ilmuwan lah. Kalau nggak salah di California, tapi saya akan cek lagi nanti ya. Kayaknya sih California ya. Iya. Karena California ya. Namanya Iya, California. benar. Terus Jadi dia itu karena kita pakai ngukur merkuri. Jadi kita tuh kayak ada apa istilahnya tuh plat ya. Plat yang dikasih benang-benang dari teflon. platnya terbuat dari Platnya bisa terbuat dari plat itu bisa dibuat dari kita nggak boleh pakai besi ya. Tapi kita pakai saya lupa ya apa itu. Pokoknya platnya itu kotak bentuknya. Terus ditaruh benang teflon. Benang-benang teflon, jadi kayak kotak square gitu. Bolong atau padat? Bolong. Oh, padat. Kayak frame aja berarti. Iya bener kayak frame betul. Iya. Nah kayak frame. Terus di bolongannya itu dikasih apa istilahnya? Filamen, bukan? Benang-benang ya, filamen kali ya. Yang ukurannya cukup kecil lah, terbuat dari teflon. Jadi kayak kalau dibayangin kayak harpa gitu bentuknya. Betul. Nah nanti si udara atau fog itu bakal disedot. Disedot. Iya, jadi disedot ada sama vakumnya. Betul, ada pompa vakum gitu disedot. Terus nanti dengan dengan flow rate tertentu lah ya. Flow rate. Flow rate. Flow rate. Debit ya. Apa? Debit. Ya, debit flow rate tertentu. Ini bakal si itunya akan nempel di benang-benang teflon itu, dan dia akan terkondens. Atau apa sih kondens bahasa Indonesia ya? Kondensasi. 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 Mengembun, bukan ngembun ya? Mengembun, betul. Ngembun. Akan mengembun, dan ya nanti kita si airnya itu yang akan kita ekstrak analisa. Oh, jadi si vakumnya itu cuma narik biar ada flow rate, peraliran biar dia masuk arus ke si plat ke plat si itu. frame-nya itu ke si platnya, terus jadi karena dengan kondisi tertentu dia bisa mengembun. Betul. Embunnya nempel di filamen-filamennya. Betul. Terus itu diekstrak. Diambil. Dikolek, diekstrak, diukur merkuri. Dan itu dicek komposisinya. Dicek komposisinya betul. Oh, bentuknya berarti air aja gitu. Air. Oh. Dan untuk ngumpulin itu cukup butuh waktu ya, karena kan kita butuh untuk itu kan sampai 1 liter gitu ya. Jadi emang waktu butuh lama sih. Padahal cuma berapa tetes tapi dikumpulin sampai 1 liter. Iya betul. Itu kalau durasinya bisa berapa hari tuh ngambil data itu? Nah waktu itu saya itu buat dapat 13 liter itu cukup banyak sih, hampir sebulanan lah. Sebulan lebih, hampir 2 bulan ya. Wah, banyak sih. tapi bisa ditinggal aja asal set, tunggu 2 bulan nanti ambil hasil atau?
nggak bisa karena kita nggak punya otomatis kan. Jadi kita kalau tengah ada fog kita kabur lari situ terus nyolokin ke listrik. Baru dia si flow rate-nya itu atau si pompanya Diatur. itu ya. Jadi ya ketika si fognya selesai kita matiin, kita tutup lagi biar nggak ada kontaminasi. Ya itulah. Wah, Ya, seru itu. ya. Seru sih kalau diceritain ya. Kalau dialamin ya. Nungguin kabutnya kapan? Iya. Oh ya, dulu saya pernah pakai ini loh, kayak aplikasi weather namanya Windy ya. Windy. Itu bagus banget, dia bisa tahu kapan kabut terjadi, kapan badai dan kawan-kawannya terjadi lah. Jadi kayak menarik banget. Bisa bertahu juga sih. Di sini. Yeay. Wah, keren banget. Terus sekarang lagi nulis papernya. Datanya udah beres. Sekarang sih ya baru selesai dianalisa itu November lalu. Jadi sekarang lagi nulis-nulis sih. Ya, gitulah. Semoga lancar ya Mas. Amin. Ya. Wah, udah ngomongin yang super detail. Tapi menarik sih. Iya. Betul. Nah, kita ngomongin ke yang general sekarang. Kalau Mas Safrul sendiri kenapa mau S3? Dan kenapa mau S3 di Korea? Nah, itu sih pertanyaannya sangat saya juga bingung jawabnya ya. Cuma kalau mau S3 emang dari awal sih pas habis lulus S2 emang mau S3. Tapi karena ngerasa kayak apa ya? Kayak duitnya belum kumpul nih buat S3 karena apa pasti butuh dana ya. Saya kerja dulu lah, tapi kebablasan sampai 8 tahun. Jadi ya emang pengen S3, pengen jadi, berharapnya sih jadi researcher, tapi gak tau lah nanti. Nah, tapi Mas Safrul S1 S2 nya kan TL, lingkungan. S3 lingkungan lagi, nyambung lagi. Tapi pas kerja ngomongin lingkungan juga nggak? Oh iya betul, ngomonginnya lingkungan, tapi lebih ke manajemen sih. Karena kalau kerja di environmental engineer itu kalau di saya itu ngomongin tentang manajemen, gimana sih kita ngolah sampah, gimana ngolah limbah B3. B3 itu bahan beracun, apalagi ya B3 saya? Berbahaya, beracun. Bahan berbahaya beracun. Oh, iya. Ya. Jadi lebih ke manajemen perusahaan berarti ya? Manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan terkait pembuangan limbahnya biar nggak merusak lingkungan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita inti dari environmental engineering itu adalah memastikan semua aktivitas perusahaan itu comply terhadap peraturan lingkungan di daerah setempat gitu. Gitu. Kita kan nggak kebayang nih, aku tuh nggak kebayang ya kerjanya gimana sebagai anak teknik lingkungan ya. Day to day di office kerjanya tuh ngapain actually? Apakah kerja di tim, apakah terus sehari-hari banyak yang baca peraturan, ataukah ada simulasinya atau gimana day to day-nya? Day to day-nya ya. Sebenarnya sih kita datang sarapan. real. Ngopi. Iya, ngopi, ketemu temen, pulang. Enggak sih, jadi kayak biasanya sih ya kalau udah lama banget ya ke kantor ya. Jadi intinya kita ya day to day-nya ya biasanya salah satunya baca peraturan. Kalau ada peraturan baru kita harus tahu sih kira-kira peraturan ini komplang nggak ya ke kita. Gitu. Termasuk peraturan yang masih lagi dibahas juga nggak? Kayak RUU apa gitu? Iya, itu juga tentu karena RUU itu kan kalau misalkan yang dulu ya yang sempat mau ditolak itu adalah ada hubungan sama AMDAL. Jadi mau nggak mau kita juga harus ngerti ya. AMDAL itu apa ya Mas ya? AMDAL itu ya analisis mengenai dampak lingkungan. Oh, iya. Ya itu kayak situ deh. Ini ngomongin peraturan Omnibus Law atau peraturan beda? Dulu Omnibus Law ya? Nggak tahu sih. Yang dulu. Yang diprotes itu? Iya. Tapi kan akhirnya di-approve ya? Iya. Oh, benar. Ya itu jadi kayak ngomongin tentang
apa namanya peraturan. Terus kita juga kan harus ada report per bulan, ada yang per 3 bulan, jadi harus dipersiapkan sih. Terus kemudian kita ngecek juga kayak ngecek apa istilahnya field, karena mau nggak mau kita juga tahu ya kondisi field gimana sih. Maksudnya pabrik atau lokasi perusahaannya itu. Iya, apakah ada bidang kerja perusahaannya. Kayak internal audit lah ya. Iya. Jadi kayak kadang-kadang kita juga suka gabung sama safety, anak-anak K3 untuk ngelakuin inspeksi, karena mau nggak mau kita ada sedikit irisan lah. Iya, sama betul. Jadi mostly kita work di desk, sama ada juga ke lapangannya buat waktu desknya review peraturan kayaknya. Betul, sama ngolah data, report gitu, sama meeting. Iya, pasti banyak meetingnya ya kalau kayak gitu. Iya. Wah. Dan untuk beberapa bagian environment itu juga diharapkan itu bisa menyiapkan program-program dengan tahu CSR nggak? CSR ya. Company Social Responsibility. Betul, dan itu juga harus kerja sama mereka juga untuk karena kan kalau nggak yang setahu saya ya sekarang kan lagi bukan heboh sih ya, sangat populer lah tentang sustainability kan. Jadi ya itu salah satu yang bagian dari kerjaan kita. Wah, mencerahkan banget Mas. Mencerahkan seperti matahari hari ini ya. Karena apalagi buat anak-anak jurusan teknik ya, atau apalagi yang masih anak SMA gitu, kita ngelihat anak teknik lingkungan kerjanya bakal jadi apa gitu. Itu kayak pertanyaan yang susah dijawab. Tapi kalau kita sekarang udah di posisi ini, kita udah lulus, udah S1, S2, S3, udah kerja, jadi bisa ngasih gambaran. Menarik banget sih. Iya. Ya udah, itu aja. Ya, Bro. Enggak. Itu udah mati kayaknya. Udah waktunya juga. Ini. Ya, ke-pause kan? Oke. Udah, itu aja buat episode kali ini. Next time kita ngobrol lagi. Oke. Ini ada Mas Afrul di sini. Dah, see you.